Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yohan Agus Swastina, saya dari kelas 5F dengan NIM 1911031326. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan memaparkan tentang materi atau tugas UAS yang telah diberikan. Yang pertama saya akan memaparkan pengetahuan bahasa Bali, yang kedua pengetahuan kesusastraan Bali, yang ketiga, keterampilan berbahasa Bali. Lalu yang keempat, apresiasi sastra Bali. Oleh karena itu, saya akan mulai. Yang pertama, pengetahuan bahasa Bali. Pengetahuan bahasa Bali merupakan pengetahuan atau bahasa Bali itu sendiri merupakan bahasa Austronesia dari cabang Sudik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa ini terutama diperuntukkan atau sering digunakan atau diturunkan pada daerah yaitu daerah Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Pada Pulau Bali, bahasa ini sudah sangat lumrah yaitu atau sudah sering digunakan di kehidupan sehari-hari rakyat Bali. Adapun beberapa tingkatan bahasa Bali dalam penggunaannya di daerah Bali. Yang pertama yaitu ada bahasa Alusingge, yang kedua bahasa Bali Madio, yang ketiga bahasa Bali Keparo. Baik, saya akan mulai dari bahasa Alusingge. Bahasa Alusingge ini merupakan suatu bahasa yang dipakai untuk berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi atau memiliki kasta tertentu, atau untuk menghormati seseorang tertentu, misalnya orang suci dan lain sebagainya. Contoh dari penggunaan bahasa ini atau contoh kata dari bahasa ini, misalnya kata sede, yaitu meninggal atau wafat. Selanjutnya kata mantuk, pulang. Selanjutnya kata ngandike, sama dengan berbicara. Selanjutnya kata ngaksi atau sama dengan melihat. Ngerayunang sama dengan makan. Iratu artinya Anda atau Bapak atau Ibu. Memargi sama dengan pergi. Rauh artinya datang. Ide artinya dia atau ia. Biasanya bahasa Alusingge ini dipergunakan untuk seseorang berbicara dengan seseorang yang memiliki kasta lebih tinggi atau orang-orang suci tertentu. Nah, selanjutnya bahasa alus Madil. Bahasa alus ini merupakan bahasa yang biasa digunakan pada tingkat masyarakat menengah dan juga biasa digunakan ketika berbicara dengan orang baru, orang tua, orang yang lebih dewasa, dan lain sebagainya. Nah, bahasa ini biasa digunakan misalnya ketika kita baru menemui orang atau kita melakukan perkenalan dengan orang tersebut. Nah, contoh dari penggunaan bahasa ini misalnya kata padem sama dengan meninggal, budal sama dengan pulang, matul sama dengan berbicara, ngatonang sama dengan melihat, melungsur sama dengan makan, titiang sama dengan saya atau berarti saya, tampat sama dengan bodoh, miragi sama dengan mendengar. Contoh dari penggunaan bahasa ini misalnya yang wawu budal atau artinya saya baru pulang. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa Bali Keparo. Bahasa ini merupakan bahasa yang sering digunakan di dalam pergaulan masyarakat biasa atau misalnya sesama teman. Bahasa ini kadang disebut sebagai bahasa Bali kasar sehingga tidak terlalu disarankan untuk dipergunakan. Tapi bahasa ini merupakan bahasa keakraban atau dianggap bahasa akrab di suatu daerah yang
ada di Bali. Namun tidak semua daerah menggunakan bahasa tersebut atau menganggap bahasa tersebut sebagai simbol keakraban. Contoh dari bahasa ini atau bahasa Bali Kepara ini misalnya pules sama dengan tidur, medar sama dengan makan, dan luas sama dengan pergi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesusastraan Bali. Nah, kesusastraan Bali merupakan suatu kesusastraan khasanah Nusantara. Kesusastraan Bali hampir sama seperti kesusastraan pada umumnya, yakni sastra Bali yang terdapat sekarang ini ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Hampir sama seperti sastra-sastra yang lainnya, sastra Indonesia maupun sastra lainnya, yakni berbentuk tulisan ataupun lisan. Nah, kesusastraan Bali terbagi menjadi dua bagian, yakni menjadi sastra Bali Purwo dan sastra Bali Anyar. Nah, sastra Bali Purwo ini merupakan suatu sastra Bali yang diwarisi secara tradisional atau dalam bentuk naskah-naskah lama. Bentuk dari naskah-naskah lama ini dahulunya ditulis dalam bentuk lontar dan lain sebagainya. Nah, contoh bentuk lisan atau karya lisan atau sastra lisan dari sastra Bali Purwo ini, misalnya satwa, mantra-mantra persembahyangan, gegendingan, wewangsalan, dan lain sebagainya. Lalu bentuk tulis dari sastra Bali Purwo ini seperti parwo, kekawin, kidung, dan geguritan. Nah, yang selanjutnya yaitu sastra Bali Anyar. Nah, sastra ini merupakan suatu karya sastra yang diciptakan pada masyarakat zaman sekarang atau masyarakat Bali setelah mengalami modernisasi. Nah, karya sastra ini juga disebut dengan sebutan sastra Bali modern. Contoh dari karya sastra ini misalnya ganjaran, puisi Bali, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa itu terdiri dari 4 aspek, yakni keterampilan mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, mendengar dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa, yakni ke dalam bagian ragam lisan atau bagian bahasa lisan. Nah, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis atau masuk ke dalam keterampilan menulis. Nah, keterampilan berbahasa itu hampir sama dengan keterampilan berbahasa lainnya, baik itu keterampilan berbahasa Bali, berbahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Pasti di dalamnya terdiri dari beberapa aspek, yakni keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan menyimak ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki siswa dalam proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan atau yang lainnya dalam konteks penerimaan suatu lambang, yakni dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna-makna apa saja yang telah mereka simak. Nah, contoh dari keterampilan menyimak ini, misalnya satu, menyimak isi pupuh. Yang kedua, menyimak naskah drama. Yang ketiga, menyimak kidung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini
merupakan kemampuan menata gagasan secara logis dan sistematis, yakni menuangkan suatu gagasan ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa Bali yang digunakan serta konteks komunikasi yang sesuai. Dalam pengucapannya dengan lancar dan jelas. Selain itu juga harus sesuai dengan EYD bahasa Bali yang berlaku. Nah, contoh dari keterampilan berbicara ini misalnya berpidato bahasa Bali, yakni menyampaikan pidato bahasa Bali atau berpidato secara lisan dengan baik. Dan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar. Itu tadi 2 contoh keterampilan berbicara bahasa Bali. Yang selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Nah, keterampilan ini merupakan suatu keterampilan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam kegiatan membaca, di mana di dalamnya seseorang juga mampu dan akan menggunakan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, atau kemampuan berkomunikasi dan mampu menyajikan dalam bentuk lisan atau tulisan setelah proses dari membaca suatu yang telah mereka baca. Nah, contoh dari keterampilan membaca ini, misalnya membaca suatu pupuh dan mencari makna yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya itu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menuangkan pikiran, ide, informasi, dan gagasan yang ada atau ditemui, lalu dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Contohnya, menulis pupuh yang mereka rancang sendiri, membuat puisi Bali, dan puisi yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan puisi Bali, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan masuk atau menjelaskan tentang apresiasi sastra. Nah, yang pertama saya akan masuk ke apresiasi sastra gancaran. Nah, wangun-wangun gancaran ini terdiri dari 2 pokok, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik yakni suatu bangun atau yang di dalamnya berisi lelintihan satwa atau plot, latar atau settingnya, sudut pandang, pewatekan atau penokohannya, pregina tokohnya, tetuak utawi piteket. Nah, tetuak atau piteket ini artinya makna yang terkandung di dalam gancaran tersebut. Selanjutnya yaitu ekstrinsik. Di sini memuat yaitu tentang sejarah dari suatu karya tersebut, kewontenan daging atau isi dari cerita tersebut, kewontenan pelemahan dari karang tersebut, dan isi atau untang dari suatu wangun gancaran tersebut. Selanjutnya yaitu apresiasi sastra drama. Nah, drama ini ngeranjing atau masuk pada kekawin. Nah, masuk pada kekawin, nyurat kriya sastra cerpen yang seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya dalam bentuk drama yang mersib atau dalam bentuknya drama. Nah, bagian-bagian atau kriya sastra dharma dari kriya sastra drama yang pertama yaitu babak. Babak puniki merupakan pahan atau bagian lelintihan sane wenten ring pamentasan drama.
Selanjutnya itu adegan. Adegan puniki nyinahang suasana sane mapai ketang sareng suasana sane wenten ring pembabakan. Prolog. Keruna sane wenten ring pangawit drama puniki pengantar indik cerita sane jagi kasolahang. Selanjutnya dialog. Dialog puniki kebausang paturu pragina ring pementasan drama. Bebausan punika patutnya kairingin antuk rasa emosi saking pemerannya nih. Selanjutnya monolog. Monolog puniki kacih nayang antuk bebausan pragina sareng padewekannya nih. Selanjutnya epilog. Epilog puniki merupakan lengkara sani kaucapan ring ungkuring pementasan. Dina kecihna pementasan drama puniki sampun puput. Selanjutnya mimik. Mimik puniki merupakan suatu gambaran utawi ekspresi pragina saning nyinahang kewentenan ragane. Selanjutnya pantomin utawi pantomimik. Nah, di dalamnya tersebut gerak-gerik awak pragina sani ngincarin kegambaran kewentenan raganya nih atau emosi dari dalam diri. Nah, selanjutnya yaitu wangun drama yang membangun, artinya yang membangun drama. Yang pertama ada alur, kedua karakter utawi perwatakan, ketiga dialog utawi bebausan, keempat swandesi atau setting, kelima sasuluh keuripan atau makna yang terkandung dalam drama tersebut. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan kepada wangun puisi. Pada kali ini yakni bangun puisi Bali Purwo. Nah, bentuk dari puisi Bali Purwo kasesungguh prosa atau puisi narasi. Puisi tersebut merupakan tembang nanging dadinya nih cerita. Cerita tersebut wenten ring tembang sane ngarti ngayang pragina saking ngantos puput. Sekian itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Bila terdapat kesalahan atau kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.